Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel kebanggaan kita. Channelnya anak muda dan anak kreatif. Masih bersama saya dengan Kang Teguh. Pada kesempatan kali ini saya masih sama akan berbagi salah satu video yang tidak kalah menarik tentang peperangan. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe pada channel ini, silahkan untuk di subscribe dulu. Bagi subscriber, apa kabar? Semoga kita selalu sukses. Musim tanam sebenarnya kalau di tempat saya ini masih belum tepat atau masih lama sekali, masih sekitar 2 bulan atau 3 bulanan untuk menanam, karena ini masih menjelang musim kemarau. Di musim kemarau ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan atau harus dilakukan oleh para petani, utamanya adalah petani porang, biar ketika menjelang musim tanam nanti petani itu tidak kewalahan atau tidak tergesa-gesa. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan, dan ini umumnya adalah para petani yang ada di tempat saya yang dilakukan ketika sebelum musim tanam atau pada waktu musim kemarau. Yang pertama, para petani itu mereka melakukan pengolahan lahan atau mempersiapkan lahannya untuk ditanami porang. Pengolahan lahan di sini maksudnya adalah mereka para petani itu membersihkan rumput-rumput, kemudian dicangkuli, terus dibersihkan. Setelah dicangkuli itu kan pasti ada rumput-rumput yang masih tersisa, itu dibersihkan, ada akar-akar pohon yang tercabut, itu juga dibersihkan, biar nanti ketika tanam itu porangnya itu tidak terganggu lagi oleh rumput-rumput, atau bahkan kalau ada bebatuan, batunya itu ya diambili terus dipisahkan, biar nanti perkembangan umbi porangnya itu tidak terhambat oleh akar-akar atau batu-batuan itu. Nah, kenapa pencangkulan ini dilakukan di awal oleh para petani? Karena gini, sistemnya kalau di tempat saya itu dilakukan di awal itu biar ada udara yang masuk ke dalam tanah. Jadi di dalam tanah itu ada sirkulasi udara, dan ketika ada sirkulasi udara maka di situ akan mengakibatkan tanah itu bisa menjadi lebih gembur lagi. Nah, itu dilakukan awal sekali para petani, yaitu ketika menjelang atau ketika masuk musim kemarau. Nah, rata-rata memang di musim kemarau itu yang dilakukan para petani adalah mencangkuli lahan untuk tempat penanaman porang. Nah, pencangkulannya itu kalau di sini secara manual, banyak yang belum menggunakan mesin traktor, tetapi masih menggunakan cangkul, sehingga masih banyak yang menggunakan tenaga manusia, sehingga ada udara masuk yang ke dalam tanah menjadi lebih gembur dan lebih subur nantinya. Nah, itu dibiarkan selama kurang lebih 2 bulan. Setelah 2 bulan nantinya akan dilakukan pelembutan, atau kalau dicangkul awal itu kan masih istilahnya rongga-rongganya itu kan masih sangat besar-besar. Nah, rongga-rongga yang sangat besar-besar itu, terus tanah-tanah yang masih terkumpul besar-besar itu akhirnya dicacah lagi secara lembut, secara halus, biar nanti ketika menjelang musim tanam, tanah itu sudah bisa kita gunakan untuk menaruh porangnya dan pupuk kandangnya sebagai langkah awalnya itu. Nah, setelah dihaluskan, maka itu tanah akan diratakan, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah,
semuanya diratakan, dan itu akan mempermudah para petani dalam menanam porangnya. Setelah diratakan, maka akan dilakukan yang namanya itu kalau di tempat saya namanya di powai atau tempat menaruh porangnya itu. Nah, itu akan menjadi mudah, dan setelah menjelang musim hujan maka porang ditaruh di situ bersamaan pupuk, diuruk lagi. Setelah diuruk, maka karena sudah tanahnya sudah diratakan, tidak ada yang bergelombang, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, maka air hujan tidak akan pernah tergenang di situ. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh petani dalam pengolahan lahannya. Kemudian ada langkah lagi, yaitu setelah dicangkuli. Kalau tadi mencangkuli cangkul awal, setelah di tanah itu dicangkuli, rata-rata petani itu kalau di tempat saya, selain mencangkuli, setelah dicangkuli itu antara pupuk kompos, pupuk kandang, dan lainnya, intinya pupukan pertama, pupukan dasar untuk porang itu sudah ditaruh di ladang. Ya, nanti ketika menjelang musim hujan kita tinggal kasihkan di lubang-lubangnya tadi itu. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah awal yang rata-rata dilakukan di petani kita atau di tempat saya gitu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Nah, seperti yang di belakang saya ini adalah bekas-bekas rumput yang sengaja memang saya bakar. Di situ ada rumput. Kalau dibiarkan nanti kan itu sudah rumputnya sudah berbunga. Nah, bunganya itu kan nanti jatuh dan akhirnya tumbuh lagi, dan itu akan mengganggu pertumbuhan porangnya. Sebenarnya ini bagus sekali untuk pupuk porangnya, tetapi karena kita sudah menyiapkan pupuk kandangnya, pupuk komposnya atau pupuk organiknya untuk penanaman awal, maka rumput-rumput yang ada di tegalan saya ini semuanya saya bakar yang sudah kering. Terus setelah saya cangkuli, itu kan rumputnya tercabut semuanya, kering, kita bakar, dan abunya bisa kita manfaatkan juga. Selain itu nantinya tidak akan mengganggu lagi ketika proses penanaman. Kalau ini tidak dibersihkan atau tidak dikumpulkan terus dibakar, maka ini akan mengganggu atau mempersulit dalam hal proses penanaman porangnya. Nah, itu ada beberapa langkah itu yang bisa saya bagikan pada teman-teman kalau ini adalah pengalaman-pengalaman para petani yang ada di lingkungan saya atau di tempat saya gitu. Kalau dari teman-teman atau para subscriber punya pengalaman tersendiri, mungkin bisa di-share juga atau dibagikan pengalamannya, karena tidak melulu saya itu lebih pintar dari para subscriber atau para teman-teman semuanya. Bisa saja saya yang sudah bermain beberapa tahun di perporangan ini, bisa saja pengalaman saya masih sedikit dibanding dengan pengalaman para teman-teman atau subscriber. Jadi intinya kita ya ciptakan bagaimana kita itu bisa sukses bersama gitu. Lewat channel saya ini saya juga berbagi pengalaman pada teman-teman yang ingin berbudidaya porang. Kalau di tempat saya seperti ini mungkin bisa diaplikasikan di tempat teman-teman, atau bahkan teman-teman juga bisa men-sharingkan tentang pengalamannya, perporangannya kepada saya juga. Dan tidak dipungkiri kalau saya juga bisa keliru gitu. Saya akan terima masukan dari teman-teman. Ada yang mengatakan, "Mas, tidak usah pakai pupuk kimia." Nah, untuk sekali ini saya sudah siapkan pupuk kandangnya. Di satu tempat ini sudah ada 100 sak yang saya siapkan untuk pemupukan porang nanti, dan insya Allah nanti pemupukan kimianya juga saya gunakan. Jadi untuk menciptakan teman-teman, masukan teman-temannya jangan pakai pupuk kimia, oh ya, insya Allah itu akan saya lakukan, karena saya pikir-pikir juga nanti kalau kita lakukan seperti itu juga akan rugi sendiri. Oke, ikuti terus ya. Itu aktivitas saya hari ini
dalam membersihkan setelah ini. Dan hawanya memang lumayan dingin sekali kalau musim dingin itu di tempat saya. Jadi saya berdekatan dengan api seperti ini agak menghangatkan badan sedikit. Ini kalau saya lihat di termometer itu sempat kalau malam itu, kalau musim dingin di tempat saya itu sempat sampai 14 derajat. Kalau siang seperti ini pagi, ini pukul 8 itu biasanya antara 19 sampai 20. Nanti kalau siang jam 12 itu sekitar 23-24an. Jadi saya enggak begitu terasa panas gitu dekat dengan api, karena ini agak hangat sekali. Oke, ikuti terus ya. Saya mau bersihkan yang lainnya juga. Ini mau saya bersihkan. Jadi medannya kalau di tempat saya teras ring seperti ini. Jadi ke bawah gitu. Ini masih tahap awal pencangkulannya. Ya seperti ini pencangkulannya. Tahap awal itu masih berupa besar-besar, batuan besar. Nah, ini rongga-rongganya ini akan kemasukan udara dan akan menggemburkan tanahnya. Nah, ketika sudah gembur nanti akan subur. Seperti ini. Ini kan rumput-rumput kering ini yang saya bakar itu. Saya bakar. Itu yang di bawah itu pupuk kandangnya sama itu yang sudah saya siapkan ada 100 sak. Dan kemungkinan akan saya datangkan lagi berapa sak itu. Tuh. Ini dikumpulkan jadi satu nih teman-teman. Nanti kita bakar. Nah, kumpulkan sini saja. Kita akan membakarnya di sini nanti. Nah, kawan-kawan, ini bekas atau rumput-rumput keringnya ini sudah terkumpul segini dan kita akan membakarnya. Sebenarnya ini kalau diolah bisa menjadi pupuk kompos atau pupuk organik, tapi saya tidak punya alatnya. Karena tidak punya alatnya, maka saya bakar saja ini untuk mengurangi kotoran-kotoran yang akan mengganggu nanti pertumbuhan porang. Ini karena cuacanya sangat dingin, ya agak sulit sekali untuk hidup. Tapi ini sudah hidup ini. Oke, intinya kita itu tidak boleh panas, tidak boleh takut panas, tidak boleh takut kotor, dan tidak boleh mengeluh.